Bahkan para ulama mengatakan salah satu sebab orang itu masuk neraka kufur nikmat. Ya, ketika Rasulullah berkhutbah kemudian mengatakan, yaitu yang lebih banyak masuk neraka adalah kalian wahai kaum wanita, kata Rasulullah. Ditanya oleh seorang wanita, kenapa wahai Rasulullah? Karena kalian itu banyak mengeluh dan kalian itu sering mengingkari nikmat berupa suami yang telah berjasa, suami yang telah memberi nafkah, diingkari oleh si wanita. Kadang-kadang sedikit ada masalah lalu mengungkapkan kata-kata yang tidak bagus, mengatakan saya tidak pernah bahagia. Itu biasa seorang wanita, tapi ini kebiasaan yang jelek. Mestinya dia bersyukur, berterima kasih kepada suaminya, ya. Kemudian apa? Kemudian mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia kufur nikmat kepada suaminya yang telah memberikan kebaikan, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Untuk menghapus dosa ini, Rasulullah menganjurkan banyak-banyak sedekah. Makanya para ulama mengatakan wanita itu kalau mau sedekah tidak harus izin suami. Kalau yang disediakan itu harta pribadinya istri, ya. Kecuali kalau hartanya suami izin. Tapi kalau si istri punya harta sendiri, misal istri punya perhiasan, kalung, gelang, anting dari emas, ya. Ketika mengaji lalu tiba-tiba ada seruan dari panitia untuk mengumpulkan donasi, misalnya untuk pembangunan masjid misalnya, ya, maka si wanita ini tidak bawa uang tapi perhiasannya banyak, dia berhak melepas 1-2 perhiasan yang ada di badannya, disumbangkan tanpa minta izin kepada suaminya. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabiat, para sahabat-sahabat wanita di zaman Rasulullah SAW. Mereka tanpa minta izin. Demi apa? Demi terselamatkan dari azab di neraka kelak karena banyak mengeluh dan mengkufuri nikmat, termasuk kebaikan suaminya. Ya, oleh karena itu tidak mengapa, silakan sedekah tanpa minta izin suami ketika harta itu milik pribadi wanita. Ya, di tempat ini, di tempat yang lain ada kotak amal, silakan diisi, tidak masalah. Dan itu anjuran sebenarnya, tapi tidak ngomong. Adanya kotak-kotak infak itu anjuran sebenarnya. Jangan didiamkan saja, diisi kalau bisa. Jadi kecuali para ulama mengatakan, kecuali kalau perhiasan itu yang dipakai oleh wanita itu statusnya pinjaman, nah lain lagi. Karena ada sebagian laki-laki atau sebagian tempat kebiasaannya itu laki-laki ketika memberi perhiasan kepada seorang wanita itu statusnya bukan hadiah tapi pinjaman. Nah ini lain lagi. Kalau seperti ini maka si wanita harus minta izin. Tapi kalau di negeri kita insya Allah semua paham apa yang diberikan oleh suami kepada istrinya berupa perhiasan itu biasanya hadiah. Betul ya? Antum laki-laki kalau ngasih perhiasan kepada istri apa niatnya? Pinjem atau gimana? Hah? Hadiah, berarti itu hak milik istri penuh. Laki-laki atau suaminya tidak berhak menolak kalau istrinya ingin menyedekahkan perhiasan tersebut. Dan itu untuk kebaikan wanita tersebut, untuk menyelamatkan dirinya dari api neraka.